Salam semesta, selamat datang di channel Dunia Spiritual. Di sini kita akan mengupas keanekaragaman tentang hal spiritual, seperti simbol-simbol, manuskrip, prasasti atau candi, perwayangan hingga kitab-kitab yang ada baik itu dari segi agama maupun kebudayaan. Apa itu prana? Pada intinya, prana adalah kekuatan hidup universal yang meresapi segala sesuatu yang ada. Dalam bahasa Sanskerta, pra berarti mengisi, dan ana berarti gerakan atau kekuatan. Keduanya melambangkan energi vital yang mengisi dan menghidupkan alam semesta. Teks dan praktik kuno dalam agama Hindu telah lama mengakui pentingnya prana, menyoroti perannya dalam penciptaan dan pemeliharaan kehidupan. Meskipun tradisi Hindu bukanlah satu-satunya filsafat terkenal yang mengakui kekuatan hidup, Qi, Qi, dalam pengobatan tradisional Tiongkok merupakan paralel yang patut diperhatikan. Beberapa kesamaan bahkan dimiliki oleh konsep Roh Kudus dalam agama monoteistik Abrahamik, seperti Kristen. Dalam filsafat yoga, prana dipandang sebagai jembatan antara fisik dan non-fisik, yang memengaruhi kesehatan, emosi, dan kondisi spiritual kita. Mengenali dan memanfaatkan energi ini adalah kunci untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam diri sendiri dan dengan dunia sekitar. Fungsi prana. Peran prana dalam hidup kita jauh melampaui sekadar bernapas. Prana adalah kekuatan vital luar biasa yang menjaga sel-sel kita tetap aktif, organ-organ kita berfungsi, dan pikiran kita tetap jernih. Bayangkan prana sebagai kekuatan tak terlihat yang bergerak melalui ribuan saluran energi, atau nadi, di dalam diri kita, menjaga kesehatan kita dan memberi energi pada seluruh keberadaan kita. Prana adalah energi yang mengalir melalui tubuh melalui jaringan saluran tubuh halus. Layaknya sistem saraf pusat, saluran tubuh halus, atau nadi, menghubungkan bentuk dan pikiran serta bertindak sebagai saluran energi, prana. Melalui gerakan ini, prana mengatur sistem-sistem kunci tubuh fisik kita. Ia memastikan jantung kita berdetak, makanan kita dicerna dengan baik, dan tubuh kita melakukan detoksifikasi, menjaga kita dalam kondisi fisik prima. Namun pengaruhnya tidak berhenti di situ. Prana juga menyentuh dunia mental dan emosional kita. Prana dapat membangkitkan semangat kita di hari yang baik atau membantu menenangkan pikiran yang kacau, berkontribusi pada kondisi emosional yang seimbang dan stabil. Secara spiritual, prana adalah jembatan menuju alam yang lebih dalam. Prana mendukung praktik meditasi kita, memperdalam koneksi spiritual kita, dan menumbuhkan rasa menyatu dengan alam semesta. Prana dengan sinar biru ungu, udana. Sinar biru muda ini masuk ke Visuddha Cakra dan mengaktifkannya. Yang biru tua dan ungu terus naik menuju otak. Warna biru tua menyinari otak tengah dan bagian bawah, dan ungu bagian atasnya, dan memberi kekuatan khusus untuk Sahasrara Cakra. Selanjutnya membagi diri menjadi 960 sesuai jumlah daun. Prana biru, fungsi dalam tubuh untuk bahan suci yang kuat, inhibisi, lokalisasi dan kontraksi, meredakan pembiusan ringan, menyejukkan, kelenturan atau keluasan. Sedangkan penggunaannya untuk penyakit yang disebabkan infeksi, menghilangkan rasa sakit, radang, menghalangi bekerjanya cakra, organ dan aksi motorik, mengistirahatkan dan menidurkan, menghentikan pendarahan, dan demam. Prana ungu. Prana ini mempunyai sifat seperti prana yang lain, ini berarti mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Biasanya prana ini untuk menyembuhkan penyakit yang berat. Dalam penggunaannya prana ungu baik sekali untuk memagari, karena prana ungu baik sekali untuk menangkal serangan dari luar. Sedangkan prana ungu muda baik sekali untuk mengobati infeksi hebat seperti sifilis. Sedangkan kombinasi prana hijau dan prana ungu digunakan untuk mengobati organ dalam yang rusak sebagian seperti luka lambung yang berat. Cakra di tubuh manusia, bila diberi cahaya prana atau Qi atau energi menjadi riang gembira, dan terasa aktif tubuh Anda merasa nyaman, terasa sehat, mood Anda membaik, apalagi ditemani secangkir kopi hangat. Prana dengan sinar kuning. Prana sinar kuning ditujukan pada jantung. Setelah selesai melakukan tugasnya menuju otak dan meresapi segalanya terutama cakra berdaun 12 yang terdapat di tengah Sahasrara Cakra. Prana kuning, fungsi dalam tubuh untuk kohesi atau melekatkan, menggandakan pertumbuhan, merangsang pengaruh pada saraf, mengawali atau memulai. Sedangkan penggunaannya untuk luka, tulang retak, penyakit kulit, serta reparasi sel. Prana dengan sinar hijau, samana. Sinar hijau ini menyinari perut. Sinar ini khusus dipusatkan di Manipura Cakra, yang jelas memberi energi pada hati, ginjal, usus serta alat pencernaan lainnya. Prana hijau,
Fungsi dalam tubuh untuk memutuskan, mencernakan, menghilangkan sumbatan, menawarkan racun, desinfektans, mencairkan, melepaskan limbah bioplasmik. Sedangkan penggunaannya untuk memecah pembekuan darah, desinfektan, selesma, demam, untuk menghilangkan sumbatan dalam pembersihan setempat, membersihkan limbah bioplasmik yang tertahan. Prana hijau sifatnya lebih ringan efeknya dibandingkan dengan prana yang lain, sehingga kalau mau memberikan energi pada organ dalam tubuh dianjurkan menggunakan prana hijau muda terlebih dahulu, sebelum menggunakan prana yang lain. Sinar merah mawar ini mengalir ke seluruh badan di sepanjang saraf. Ini merupakan vitalitas yang dapat dipindahkan kepada orang lain. Bila saraf kekurangan prana merah mawar maka ia akan mudah marah, peka dan tidak tenang. Orang yang sehat lebih banyak menyerap prana ini sehingga dengan menggunakan kemauannya ia dapat mengarahkan energinya dengan sengaja kepada orang yang ingin dibantunya. Fungsi prana merah dalam tubuh adalah untuk memberikan kekuatan tubuh, hangat, meningkatkan sirkulasi darah, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, merangsang dan mengaktifkan saraf, memvitalitaskan tubuh, jaringan tubuh dan sistem tulang tubuh. Sedangkan penggunaannya adalah luka dalam dan luka luar, tulang patah, alergi, bagian organ yang fungsinya melemah, kelelahan umum, kelumpuhan, membangunkan orang pingsan, campak, memperpanjang hidup orang yang sekarat. Prana dengan sinar merah orange, apana. Sinar merah orange ini mengalir ke dasar tulang punggung menuju ke alat kelamin. Bila orang telah menguasai emosi rendahnya maka prana ini akan dipantulkan ke arah otak dengan upaya yang kuat dan lama. Di otak warna ini berubah menjadi warna kuning murni dan bermanfaat untuk peningkatan daya pikir. Setelah proses ini prana ini masuk ke dalam muladhara cakra dan dari sini bergerak melalui tulung punggung menuju ke otak. Selain itu ada juga warna merah ungu tua yang dimana warna ini akan diubah menjadi warna crimson pada orang yang telah menguasai emosi rendahnya. Kemudian warna merah ungu berubah menjadi warna ungu pucat yang indah yang mempercepat bagian kerohanian dari sifat-sifat manusia. Saat ini saat yang tepat untuk membangkitkan kundali agar terhindar dari bahaya dalam prosesnya. Dengan bisa mengerti dan mengendalikan prana seseorang mampu mengontrol kegiatan alam bahkan memindahkan matahari, bintang-bintang dari jalur edarnya hingga hal yang sekecil atom sampai yang sebesar matahari. Yogi Agung Swami Vivekananda. Energi itu adalah prana. Prana terdapat di seluruh tingkatan alam. Ilmu pernafasan yogi ini disebut dengan pranayama. Prana jingga, fungsi dalam tubuh untuk mengeluarkan, menghilangkan sumbatan, membersihkan, mencairkan, memisahkan, memecah, meledakan atau memisahkan. Sedangkan penggunaannya adalah membuang hasil buangan, kuman, racun, limbah bioplasmik, penyakit ginjal dan kantong kemih, masalah haid, menghilangkan pembekuan darah, radang sendi, mencairkan, melepaskan limbah bioplasmik, membersihkan limbah menyerap bioplasmik. bahan baku prana dari udara, kita di bawah matahari, kita menyerap bahan baku prana dari matahari. Kita makan tumbuhan, Anda serap bahan baku prana dari tumbuhan yang kita makan. Kita makan daging, kita serap bahan baku prana dari daging. Kita berbuat baik, kita mendapat setetes bahan baku prana dari rasa terima kasih. Kita butuhkan adalah prana yang murni, energi prana atau chi banyak terdapat di sinar matahari. Penyerap prana terbesar adalah tumbuhan. Semakin tua umur sebuah pohon semakin murni prana YG dihasilkan. Sebuah pohon besar dapat mensuplai prana murni ke 10 orang yang berada di area pohon. Jika kita sedang sakit duduklah di dekat pohon besar di siang hari, prana murni dari pohon akan menghealing kita. Hal ini juga berlaku pada yang sering apes dan sial. Sering-seringlah di dekat pohon agar prana murni pohon dapat kita serap. Apes dan sial terjadi karena tubuh kita kekurangan prana murni. Bibit tanaman yang kita tanam dengan tangan kita akan terhubung dengan energi dimanapun kita berada. Pohon yang kita tanam dengan tangan kita berhubungan secara pribadi dengan kita. Mensuplai prana murni bagi yang menanamnya. Yang suka menanam pohon tidak akan miskin. Mengapa?
karena pohon-pohon yang kita tanam selalu kontinu mengirimi kita prana murni.